Mengapa Elkan Bagot tak dipanggil timnas? Ternyata ini klarifikasi sungguh mengejutkan dari PSSI. Sumarji ungkap rahasia apa yang sebenarnya terjadi pada Nathan dan Yance di latihan perdana. Serunya, Timnas U19 Indonesia masuk grup A ASEAN Cup 2024, siap tantang Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Mampukah Garuda mengalahkan Tanzania yang lebih unggul di ranking FIFA? Simak pertarungannya. Media Vietnam sibuk soroti Shin Tae-yong, abaikan ASEAN Cup demi Piala Dunia 2026. Bukan prioritaskah? Indra Syafri bernapas lega, Timnas Indonesia U20 siap tempur di turnamen Toulon dengan kedatangan 5 pemain keturunannya. Perang ranking. Timnas Indonesia diambang melampaui rival-rivalnya di FIFA. Siapa yang akan tersingkir? Kejutan besar. Maatsen didepak dari Timnas Belanda, Patinama bimbang gundah gulana di kualifikasi Piala Dunia. Debut mencekam. Pratama Arhan diganjar kartu merah setelah 40 detik di lapangan. Janji akan tebus kesalahan. Drama menjelang kualifikasi pemain pilar penting. Jay Itzes dan Justin Hubner dipastikan absen bela timnas. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mengapa Elkan Bagot tak dipanggil timnas? Ternyata ini klarifikasi sungguh mengejutkan dari PSSI. Klarifikasi PSSI, tidak ada ketegangan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. PSSI telah membantah adanya ketegangan antara pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, dan pemain muda berbakat Elkan Bagot. Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa Shin Tae-yong kecewa karena Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas U23 Indonesia untuk laga playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea. Padahal pada saat itu Elkan Bagot sedang tidak memiliki jadwal yang padat. Pemain yang baru menyelesaikan masa peminjamannya di Bristol Rovers dari Ipswich Town tersebut seharusnya tersedia untuk membela timnas. Tidak ada masalah, tidak ada isu besar, semuanya aman, ungkap Vivin Cahyani, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI saat ditemui. Menariknya, nama Elkan Bagot kini tidak tercantum dalam daftar 22 pemain yang dipanggil untuk lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong menolak menjelaskan secara rinci alasan pencoretan pemain kelahiran Bangkok ini dari skuad timnas Indonesia. Sebaliknya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyerahkan kesempatan kepada Elkan untuk memberikan penjelasan. Namun hingga kini Elkan Bagot masih memilih untuk tidak berbicara mengenai situasi ini. Baru-baru ini Elkan justru membagikan momen saat berada di New York, Amerika Serikat melalui media sosialnya. Vivin Cahyani menegaskan bahwa PSSI tidak pernah ikut campur dalam urusan pemilihan pemain tim nasional yang menjadi wewenang pelatih. PSSI selalu memberikan kebebasan penuh kepada pelatih untuk memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi tim.
Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. Sumarji ungkap rahasia apa yang sebenarnya terjadi pada Nathan dan Yance di latihan perdana. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji membawa angin segar untuk skuad Timnas Indonesia. Ia mengabarkan kondisi terkini dua pemain yang sempat dikabarkan cedera pada latihan perdana Timnas, yaitu Nathan Chuaon dan Yance Sayuri. Dalam latihan di lapangan B Senayan, Jakarta, kedua pemain ini memang terlihat mendapat perawatan medis. Namun Sumarji langsung bergerak cepat untuk mencari tahu kondisi mereka dengan menghubungi dokter Timnas Indonesia. Setelah melihat di media sosial, saya langsung mengecek kondisi Nathan dan Yance dengan dokter Timnas, ungkap Sumarji dilansir bolasport.com dari Tribun News. Sumarji memastikan bahwa Nathan dan Yance dalam kondisi baik. Nathan tidak cedera, hanya Yance mengalami sedikit ketegangan otot, jelasnya. Namun malam ini sudah diterapi dan dia baik-baik saja. Nathan juga sempat merasakan kekakuan pada hamstring lamanya, tetapi setelah mendapatkan terapi, rasa nyerinya hilang. Spekulasi beredar di kalangan netizen bahwa cedera ini disebabkan oleh kondisi lapangan yang kurang baik di lapangan B Senayan. Sumarji membantah hal tersebut bukan karena lapangan tidak rata, tegasnya. Hanya saja tadi sedikit mengganggu aliran bola. Pernyataan senada juga disampaikan anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga yang diwawancara terpisah. Tidak ada pemain yang cedera karena lapangan, jangan hoax dan jangan dibesar-besarkan, kata Arya Sinulinga. Dengan kabar baik ini diharapkan Nathan Chuaon dan Yance Sayuri dapat segera kembali berlatih penuh dan siap memberikan performa terbaik untuk Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you Serunya, Timnas U19 Indonesia masuk grup A ASEAN Cup 2024, siap tantang Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Drawing ASEAN Cup U19 2024 telah digelar dengan megah di Studio MTech, lantai 8, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis dalam kurung 30 Mei 2024. Hasil pengundian ini menempatkan Timnas U19 Indonesia di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Grup B akan menjadi medan pertempuran bagi Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Sementara grup C diisi oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan berlangsung mulai 17 Juli hingga 29 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur dengan dua venue utama, Stadion Gelora Bung Tomo dalam kurung GBT dan Stadion Gelora 10 November. Sementara itu, Timnas U19 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di fasilitas milik klub promosi Serie A Como 1907 hingga 31 Mei mendatang. Setelah selesai di Como, skuad Garuda Nusantara akan bertolak ke Prancis untuk mengikuti Toulon Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 4 hingga 16 Juni 2024. Dalam turnamen Toulon Cup 2024, Timnas U19 Indonesia menempati grup B bersama Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Pertandingan pembuka grup A bagi Timnas U19 Indonesia adalah melawan Ukraina. Persiapan dan antusiasme tinggi menyelimuti para pemain dan pelatih yang siap memberikan penampilan terbaik di kedua turnamen tersebut. Jangan lewatkan aksi seru dan perjuangan Timnas U19 Indonesia di ajang ASEAN Cup dan Toulon Cup tahun ini. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure. Mampukah Garuda mengalahkan Tanzania yang lebih unggul di ranking FIFA? Simak pertarungannya. Tanzania tetap menjadi lawan yang menakutkan bagi timnas Indonesia meski mereka tidak datang dengan kekuatan penuh. Pertandingan persahabatan yang dijadwalkan pada 2 Juni 2024 ini akan digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Laga ini menjadi ajang pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum menghadapi 2 laga krusial di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melawan Tanzania, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tanzania yang berada di peringkat ke-119 FIFA jauh lebih tinggi dibandingkan tim Merah Putih. Hal ini membuat mereka menjadi lawan yang tepat untuk menguji kesiapan timnas Indonesia. Namun, Tanzania juga membawa kabar buruk ke Jakarta. Mereka tidak akan diperkuat oleh 12 pemain andalannya dalam laga melawan timnas Indonesia. Meskipun demikian, Tanzania tetap memiliki pemain-pemain berbahaya yang patut diwaspadai. Pelatih Ahmad Sulaiman kemungkinan besar akan mengandalkan 3 pemain bintang yang bermain di klub-klub besar Eropa. Pemain pertama adalah Novatus Dimas yang bermain untuk raksasa Liga Ukraina Shakhtar Donetsk. Kemudian ada Kelvin John yang bermain untuk John Genk di Belgia dan Morice Michael yang bermain untuk RFK Novi Sad di Liga Serbia. Kehadiran mereka dipastikan akan memberikan tantangan berat bagi skuad Garuda. Pertandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas tentang kesiapan timnas Indonesia sebelum melangkah ke laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentunya akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Media Vietnam sibuk soroti Shin Tae-yong abaikan ASEAN Cup demi Piala Dunia 2026. Bukan prioritaskah? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum lama ini mengungkapkan keraguannya tentang pentingnya memenangkan ASEAN Cup 2024 saat tim Garuda sedang bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mempersiapkan tim untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung bersamaan dengan ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga jika mereka dapat mengamankan setidaknya satu kemenangan yang akan membuat mereka tidak terkejar oleh Vietnam di posisi ketiga. Ambisi besar timnas Indonesia untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat terasa. Jadwal putaran ketiga dipastikan berlangsung pada 14 hingga 19 November 2024, sementara ASEAN Cup 2024 akan digelar pada 23 November 21 Desember 2024. Namun ketika ditanya tentang hal ini, Shin Tae-yong mengakui bahwa dia tidak yakin seberapa penting gelar ASEAN Cup. Menurutnya, Piala Asia dan Piala Dunia lebih penting. Saya mohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di ASEAN Cup saja, kata Shin.
Pernyataan ini langsung mendapat sorotan dari media Vietnam. Artikel di Soha menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang mengabaikan Piala AFF dengan mengingatkan pada tragedi yang dialami Thailand pada 2016 ketika mereka gagal menjadi juara untuk ke-6 kalinya. Apakah fokus Shin Tae-yong ini akan membawa kesuksesan bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ataukah pengabaian terhadap ASEAN Cup akan menjadi bumerang? Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi pelatih ini. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Indra Syafri bernapas lega, timnas Indonesia U20 siap tempur di turnamen Toulon dengan kedatangan 5 pemain keturunannya. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri dapat merasa lega menjelang turnamen Toulon di Prancis pada 4-17 Juni 2024. Sebanyak 5 pemain keturunan telah menyambut bergabung dengan timnas Indonesia yang saat ini menjalani pemusatan latihan di Italia. Mereka adalah Jens Raven dari Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke dari Dordrecht U21, Marks dari NEC U21, Sam Mivel dari NAC Breda U21, dan Tim Gippens dari FC Twente U21. Jens Raven yang sedang dalam proses naturalisasi akan mengisi posisi penyerang tengah. Di lini belakang, Dion Marks dan Tim Gippens akan menjadi andalan. Sementara itu, Sam Mivel dan Mauresmo Hinoke akan mengisi posisi gelandang. Timnas Indonesia U20 akan bersaing di grup B dengan Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina. Perjuangan Garuda Muda akan dimulai pada 4 Juni 2024 dengan menghadapi Ukraina, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Panama 2 hari berikutnya. Pada 8 Juni mereka akan menghadapi Jepang dan terakhir bertarung dengan Italia pada 12 Juni. Perang ranking. Timnas Indonesia diambang melampaui rival-rivalnya di FIFA. Siapa yang akan tersingkir? Saat ini Timnas Indonesia tengah melangkah mantap menuju peringkat lebih tinggi dalam ranking FIFA dengan hanya selangkah lagi menyalip 5 negara Asia. Berada di peringkat 134 dunia dan 23 Asia. Skuad yang diasuh oleh Shin Tae-yong ini memiliki potensi untuk melonjak ke peringkat 127 dunia jika mampu mengalahkan Irak dan Filipina dalam 2 laga penentu grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Irak dan Filipina akan membawa tambahan poin sebesar 31,18, menjadikan total poin mereka mencapai 1133,84. Berikut adalah 5 negara Asia yang berada di depan timnas Indonesia dalam ranking FIFA. India peringkat 121 dunia negatif 1145. 94 poin, timnas Indonesia berpeluang untuk melampaui India jika mereka kalah dari Kuwait dan Qatar, sementara Indonesia meraih kemenangan atas Irak dan Filipina. Lebanon dalam kurung peringkat 120 dunia negatif 1158.96 poin. Dengan kegagalan Lebanon lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk menyalipnya.
Korea Utara dalam kurung peringkat 118 dunia negatif 1160.57 poin, kesulitan Korea Utara dalam menggelar pertandingan karena isu politik di negara mereka memberikan peluang bagi timnas Indonesia untuk mengejar posisinya. Vietnam dalam kurung peringkat 115 dunia negatif 1164.45 poin. Meskipun Vietnam sempat berada di peringkat 90 dunia, mereka kini tergelincir ke peringkat 115 dunia, memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendekati mereka. Thailand dalam kurung peringkat 101 dunia negatif 1208.93 poin. Thailand saat ini unggul 106,23 poin dari timnas Indonesia. Namun dengan jadwal pertandingan yang sulit dihadapi Thailand, Indonesia memiliki peluang untuk mendekatinya hingga akhir tahun 2024. Peluang besar bagi timnas Indonesia untuk merangkak naik dalam ranking FIFA semakin terbuka, terutama dengan pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang. Semua mata tertuju pada langkah berikutnya di mana setiap kemenangan akan membawa mereka lebih dekat menuju peringkat yang lebih tinggi. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Kejutan besar. Maatsen didepak dari timnas Belanda, Patinama Bimbang Gundah Gulana di kualifikasi Piala Dunia. Ini dia dua berita terhangat di dunia sepak bola. Timnas Belanda mencoret pemain keturunan Indonesia dari skuad Euro 2024, sementara Saine Patinama kebingungan jelang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman secara resmi mencoret Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia, dari skuad akhir Euro 2024. Maatsen yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Belanda di level senior harus menelan kekecewaan besar dengan keputusan ini. Di sisi lain, Saine Patinama yang baru bergabung dengan Open pada bursa transfer Januari lalu setelah kontraknya berakhir dengan klub Norwegia Viking FK pada akhir 2023, mengaku bingung tentang masa depannya. Bek kiri timnas Indonesia itu hanya tampil 6 kali pada paruh kedua musim ini dan merasa belum pasti mengenai langkah selanjutnya dalam karirnya. Saya masih belum tahu soal masa depan saya untuk saat ini. Setelah musim berakhir, kita akan lihat nanti, ujar Patinama. Kabar ini tentu menjadi sorotan besar, terutama bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang mengikuti perkembangan pemain keturunan di kancah internasional. Dengan ketidakpastian ini, para pendukung hanya bisa berharap yang terbaik bagi karier Maatsen dan Patinama di masa mendatang. Debut mencekam. Pratama Arhan diganjar kartu merah setelah 40 detik di lapangan. Janji akan tebus kesalahan. Pemain Suwon FC Pratama Arhan akhirnya buka suara setelah menjalani debut yang kurang manis di mana ia mendapatkan kartu merah hanya 40 detik setelah masuk ke lapangan. Pada Minggu dalam kurung 26 Mei 2024, Pratama Arhan menjalani debutnya untuk Suwon FC dalam pertandingan melawan Jeju United. Arhan masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-75 menggantikan Jeong Do-hao. Namun hanya dalam waktu 40 detik ia melakukan pelanggaran yang membuat wasit mengeluarkan kartu merah untuknya.
Berbicara kepada media Korea Selatan Sports Chosun, Arhan mengungkapkan perasaannya tentang insiden tersebut. "Saya mendapat kartu merah di debut saya," kata Arhan dilansir bolasport.com dari Sports Chosun. "Saya sangat kecewa dan sedih karena tidak bisa membantu tim akibat kartu merah. Tetapi saya belajar banyak dari pengalaman ini. Ini adalah pelajaran yang akan membuat kemampuan bermain saya meningkat di masa depan," tambahnya. Arhan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu mendukungnya dan Suwon FC. Pemain asal Blora itu berjanji akan menebus kesalahan kartu merah di debutnya dan menunjukkan performa yang lebih baik di masa mendatang. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Arhan berharap pengalaman pahit ini akan menjadi batu loncatan untuk mengembangkan kemampuannya dan memberikan kontribusi positif bagi timnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Drama menjelang kualifikasi pemain pilar penting, Jay Itzes dan Justin Hubner dipastikan absen bela timnas. Pemain Abroad dipastikan absen membela timnas Indonesia saat menghadapi Tanzania dalam laga uji coba. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Mei 2024. Uji coba ini merupakan persiapan penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah memanggil 22 pemain untuk 3 pertandingan tersebut. Namun 2 pemain Abroad dipastikan absen dalam laga melawan Tanzania. Yang pertama adalah Jay Itzes. Ia juga akan absen saat melawan Irak karena masih membela Venezia FC dalam laga final play-off promosi ke Serie A melawan Cremonese. Laga tersebut akan digelar dalam 2 leg pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final play-off promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, kata Shin Tae-yong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, tambahnya. Pemain kedua yang absen adalah Justin Hubner. Ia masih akan membela Cerezo Osaka saat melawan Kyoto Sanga pada 1 Juni 2024. Akibatnya Justin Hubner baru akan tiba di Indonesia pada 2 Juni. Kehilangan 2 pemain kunci ini tentu menjadi tantangan bagi timnas Indonesia, namun mereka tetap bersemangat dan fokus untuk meraih hasil terbaik dalam laga-laga penting mendatang.